Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Semoga sampai hari ini kalian semua masih dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beraktivitas untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pada hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 1 dan di subtema terakhir, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran yang kedua. Namun seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan mudah-mudahan walaupun belajarnya dengan jarak jauh, Allah tetap memberikan kita pemahaman sehingga kita dimudahkan dalam belajar. Materi kita pada hari ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia masih tentang kalimat penolakan, dan PPKN menghubungkan simbol dan sila-sila Pancasila. Bahasa Indonesia, kalimat penolakan dalam percakapan. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu kalimat penolakan. Ya, kalimat penolakan itu ada kaitannya dengan ajakan dari seseorang, ya, jawaban atas ajakan seseorang. Sekarang kita perhatikan percakapan berikut. Di sini ada anak perempuan yang berbaju hijau memegang sapu dan ada anak laki-laki yang berbaju kuning. Nah, anak perempuan yang berbaju hijau berkata, "Ayo, kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Lalu, anak laki-laki yang berbaju kuning menjawab, "Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak." Nah, itu contoh percakapan yang di dalamnya terdapat kalimat penolakan. Nah, tolong ya, kalian tuliskan kalimat penolakan yang ada pada percakapan tersebut. Ibu ulangi ya percakapannya. Kata anak perempuan yang berbaju hijau, "Ayo, kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Lalu yang berbaju kuning menjawab, "Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak." Silakan ditulis ya di buku tulis kalian kalimat penolakannya. Kalimat penolakan dalam percakapan yang kedua. Di sini ada percakapan antara Ibu Habibie dan Fayad. Ibu berkata, "Habibie, tolong jaga adikmu sebentar ya. Ibu mau ke warung." Lalu Habibie menjawab, "Baik, Bu." Nah, tidak lama kemudian Fayad datang ke rumah Habibie. "Assalamualaikum, Habibie." "Habibie, ayo kita main sepeda di taman." Lalu Habibie menjawab, "Maaf Fayad, aku tidak bisa ikut bermain karena aku sedang menjaga adikku." Nah, di percakapan yang kedua ini juga terdapat kalimat penolakan. Silakan ya, kalian tulis kalimat penolakan tersebut di buku tulis kalian. Baik, sekarang kita ke PPKN tentang lambang dan simbol atau simbol Pancasila ya. Masih ingat kan kalian dari 5 sila Pancasila? Ya, kita sebutkan sama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, itulah bunyi dari sila Pancasila. Nah, namun pada hari ini yang akan kita bahas itu sila pertama dan sila kedua Pancasila. Apa simbol dari sila pertama? Ya, betul. Simbol dari sila pertama atau sila ke-1 adalah bintang. Lalu, simbol sila kedua? Betul. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Nah, nanti kita akan memberikan beberapa contoh sikap atau pengamalan yang sesuai dengan sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Baik, di sini akan Ibu berikan beberapa contoh pengamalan atau sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Perhatikan gambarnya ya. Nah, di situ ada gambar beberapa orang yang sedang beribadah. Ada orang Islam, orang Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sila ke-1 Pancasila ini berkaitan dengan hubungan kita terhadap Tuhan, terhadap Allah, dan hubungan kita terhadap manusia, baik sesama agama maupun yang berbeda agama. Lalu, apa contoh sikapnya sesuai dengan sila ke-1 Pancasila? Kita lihat ya. Yang pertama, beribadah sesuai agamanya. Jadi kalian beribadah sesuai agamanya. Yang agama Islam, ibadah sesuai agama Islam, sholat ya. Orang Kristen juga seperti itu, orang Hindu juga, Buddha, Konghucu ya, sesuai agamanya. Lalu contoh lainnya yang sesuai dengan sila ke-1, ya betul, memberi kesempatan orang lain untuk beribadah. Jadi kalian kalau ada teman yang ingin beribadah, kalian berikan kesempatan, jangan dilarang ya. Contoh lainnya adalah berteman baik walau beda agama. Jadi misalkan kamu punya teman yang berbeda agama ini, kalian tetap berteman baik ya, tidak membeda-bedakan agama. Itulah contoh pengamalan atau sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Ini ada kaitannya dengan agama. Nah, sekarang kita pindah ke contoh pengamalan atau sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Apa ya? Perhatikan gambarnya ya. Nah, ini ada orang sedang menolong ya. Berarti ya, suka menolong. Contoh lainnya. Nah, ini memberi nih. Ya, murah hati. Nah, ini ungkapan. Masih ingat murah hati artinya? Ya, murah hati. Suka memberi. Itulah dua contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Di pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan ya beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Dari Ibu cukup sekian. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.